Good afternoon all. Today we will do a presentation about the non-aligned movement. We made this presentation to fulfill a civic class segment. In this presentation, we will discuss the history, roles, goals, and the founding figures of the non-aligned movement. Previously, let our members introduce themselves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Anugrah Nursidik Prastia from 11 TKJ1 and my student attendance number is 3. My name is Marsyanti from 11 TKJ1. My student's attendance number is 20. My name is Nadia Nadratun Hasana from 11 TKJ1. My student's attendance number is 22. Hello, my name is Nur Aisyah from 11 TKJ1. My student attendance number is 27. Thank you. Hi guys, let me introduce myself. My name is Sinawati. I am from 11 TKJ1. My student attendance number is 29. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Windy Nur Aini from 11 TKJ1. My student attendance number is 36. Oke, sebelum kita masuk ke inti materi yaitu GNB, Gerakan Non-Blok, di sini ada makna hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional itu? Hubungan internasional adalah salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang. Contoh, sebuah negara ingin membangun negaranya, tetapi negara tersebut kekurangan tenaga kerja. Nah, dengan adanya hubungan internasional itu, negara-negara tersebut bisa memberikan sebuah info kepada negara lain untuk meminta bantuan tenaga kerja atau tenaga ahli untuk membantu membangun negerinya. Nah, secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Oke, di sini ada pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain atau hubungan internasional kalau negara tersebut sudah merdeka dan kedaulatannya diakui oleh negara lain. Ya, negara-negara lain sudah menerima fakta dan mengakui bahwa negara tersebut telah merdeka. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan internasional. Itu ada dua faktor di sini, ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internalnya itu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Ditambah kita makhluk sosial membutuhkan, ya kita bergantung juga satu sama lain, samalah. Landasan politik luar negeri Indonesia. Landasan idil. Landasan idil politik luar negeri adalah sebuah dasar dari bentuk ideologi suatu negara dalam menjalin hubungan internasional. Landasan idil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang bekerja sama dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Landasan operasional. Landasan operasional adalah sebuah landasan yang dipakai untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia mencangkup semua wujud kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki basis operasional.
Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Prinsip politik luar negeri ini berupa partisipasi aktif dan pemikiran dalam penyelesaian konflik, berkontribusi aktif dalam mewujudkan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna politik luar negeri Indonesia bebas aktif yaitu dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan bijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia manapun. Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Latar belakang GNB yaitu, pertama, munculnya dua negara superpower yang saling bertentangan yaitu Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Pertentangan ini membawa dunia pada situasi perang dingin yang muncul dari upaya kedua negara untuk saling memperluas pengaruhnya ke negara-negara lain. Amerika Serikat dan Uni Soviet membentuk aliansi dengan negara-negara lain yang disebut sebagai Blok Barat dan Blok Timur. Yang kedua, adanya kecemasan negara-negara yang baru saja mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, adanya dokumen Bioni yang merupakan pernyataan dari Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia). Sejarah GNB. Kata non-blok diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India Nehru dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah 5 pemimpin dunia, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Penyelenggaraan KTT GNB. KTT GNB diadakan 15 kali pertemuan di berbagai negara. KTT pertama diadakan tanggal 1-6 Desember 1961 di Beograd, Yugoslavia, dengan hasil gerakan non-blok wadah perjuangan yang tidak bersifat pasif. KTT kedua diadakan tanggal 5-10 Oktober 1964 di Kairo, Mesir, dengan hasil demokrasi, hubungan internasional, dan kerjasama budaya. KTT yang ketiga diadakan tanggal 10 Oktober 1970 di Lusaka, Zambia, dengan hasil kerjasama ekonomi dunia ketiga. KTT yang keempat diadakan tanggal 5-9 September 1973 di Aljazair dengan hasil kerjasama ekonomi negara berkembang dan negara maju serta mengatasi tegangan politik di Timur Tengah dan Afrika. KTT kelima diadakan tanggal 16-19 September 1976 di Colombo, Sri Lanka. Hasil bahaya perang nuklir, perkokoh persatuan, masalah Timur Timur. KTT yang keenam diadakan tanggal 3-9 September 1979 di Havana, Kuba. Dengan hasil adanya perbedaan pandangan dalam gerakan non-blok tentang masalah serangan LCC ke Vietnam, perang saudara Kamboja, persetujuan Camp David. KTT yang ketujuh diadakan tanggal 7-12 Maret 1983 di New Delhi, India. Dan hasil adanya perbedaan pendapat dalam GNB bahwa ternyata Kuba Uni Soviet, sehingga ketua GNB mengancam mengeluarkan Kuba dari anggota GNB.
KTT ke-8 yaitu tanggal 1 sampai 9 September 1986 di Harare, Zimbabwe. Hasil setelah adanya Perang Dingin Amerika Serikat, Uni Soviet lebih menekankan pada masalah sosial ekonomi. KTT ke-9 tanggal 4 sampai 7 September 1989 Beograd, Yugoslavia. Hasilnya kurang membawa hasil bermanfaat karena perpecahan dalam negeri Federasi Yugoslavia. KTT ke-10 tanggal 1 sampai 7 September 1992 Jakarta, Indonesia. Hasilnya penyelesaian hutang negara berkembang. KTT ke-11 tanggal 18 sampai 20 Oktober 1995 di Cartagena de Indies, Kolombia. Hasilnya upaya rekonstrukturisasi Dewan Keamanan PBB. KTT ke-12 tanggal 2 sampai 3 September 1999 di Durban, Afrika Selatan. Hasilnya perjuangan demokrasi bagi pengakuan negara dunia ketiga. KTT ke-13 tanggal 20 sampai 25 Februari 2003 di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya menentang terjadinya perang Amerika Serikat Inggris terhadap Irak. KTT ke-14 tanggal 11 sampai 16 September 2006 di Havana, Kuba. Hasilnya menyelamatkan dunia dari bahaya terorisme internasional. KTT ke-15 tanggal 11 sampai 16 Juli 2009 di Sharm el-Sheikh, Mesir. Hasilnya perhatian pada krisis ekonomi dan moneter global. Peran Indonesia bagi KNB. 1. Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional. 2. Indonesia menjadi ketua sekaligus penyelenggara dari KTT KNB yang ke-10. 3. Indonesia sebagai negara pemimpin KNB. 4. Menjadi tuan rumah dari KAA serta KTT. 5. Indonesia sebagai pelopor KNB. Tokoh-tokoh pendiri gerakan non-blok. 1. Kwem Rumah. Kwem Rumah lahir di Genovul, Pantai Emas, 21 September. Beliau merupakan seorang pejuang kemerdekaan, tokoh Pan-Afrikanis zaman ke-20, pendiri dan presiden Ghana yang pertama. Berperan dalam pembentukan Organisasi Persatuan Afrika pada tahun 1963. Ia juga menyokong gerakan non-blok dalam menghadapi hegemoni Barat. 2. Jawaharlal Nehru. Lahir di kota suci Hindu, Allahabad, 14 November 1889. Ia adalah Perdana Menteri pertama di India. Seorang arsitek revolusi abadi ini telah mendorong lahirnya sebuah revolusi pola lingkungan yang sosialistis. Beliau juga merupakan pelopor berdirinya gerakan non-blok serta orang pertama yang memperkenalkan kata non-blok. 3. Soekarno, Indonesia. Tahun 1909 sampai 1972. Soekarno atau lebih dikenal dengan Bung Karno lahir di Blitar 6 Juni 1901. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia serta menjadi orang yang meresmikan persidangan KAA di Bandung yang diketuai oleh PM Ali Sastromiadjojo. Dan melalui perjuangan yang cukup panjang bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 4. Gamal Abdel Nasser, Mesir. Tahun 1918 sampai 1970. Lahir di kota indah yaitu Alexandria, 15 Januari 1918. Nasser telah membangkitkan nasionalisme Arab dan pan-Arabisme serta menasionalisasi terusan Suez. Akibatnya Mesir berhadapan dengan Israel, Prancis, dan Inggris. Nasser juga banyak berperan dalam gerakan non-blok dan perlawanan terhadap kolonialisme di dunia internasional. 5. Josip Broz Tito, Yugoslavia. Tahun 1892 sampai 1980. Lahir di Kumrovec, Kroasia, 25 Mei 1892. Tito bergabung dalam Partai Komunis Yugoslavia yang pengaruhnya telah menguat.
Mulai saat itulah ia mengepakkan sayap sebagai kepala negara. Usai Perang Dunia II, Tito menjadi tokoh yang amat populer di mata rakyat. Ia juga dipuji sebagai pemimpin pembebasan Yugoslavia. Selanjutnya yaitu tujuan dibentuknya gerakan non-blok. 1. Menentang adanya apartheid. 2. Tidak memihak fakta militer multilateral. 3. Berjuang untuk menentang semua bentuk dan manifestasi para imperialisme. 4. Memperjuangkan dan menentang kolonialisme, pendudukan, rasisme, neokolonialisme, dan dominasi dari asing. 5. Melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak. 6. Meredakan ketegangan dunia karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni blok barat dan blok timur.